ini Mas Dimas nge-record. Ya udah saya record sih Mas ya. Minggu lalu nggak saya record lupa, sorry. Mas Didik pakai tools Mendeley nggak buat bikin daftar pustaka? Pakai, Pak. Pakai kan? Nah, berarti kan tahu kan Oh, kalau pakai. masukin lebih dari satu referensi ke dalam satu apa teori atau definisi atau konsep gitu ya. Bisa ya? Kan tinggal checklist aja tuh, insert Iya, Pak. gitu ya. Jadi Iya, nanti daftar pustakanya bisa banyak. Oke, Mas Didik kurangnya cuma itu aja. Kita ke Pak, next ya. mohon maaf, Ya, boleh dicontohin nggak Pak? Yang tadi satu hai. definisi misalkan LAN, itu gimana caranya supaya kita bisa ngambil dari berbagai apa banyak referensi gitu yang tadi Bapak maksud itu. Oke, oke, oke. Udah saya sharing seluruh screen ya, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Yang mana ya? Ingatkan saya jangan nge-save file ini ya. File asli saya soalnya. Aduh, aduh, aduh. Nah, saya nggak jelasin dari awal pakai Mendeley-nya ya. Pokoknya saya anggap semuanya udah punya Mendeley, udah bisa makainya lah ya. Oh, Wah, koneksi saya lagi gangguan koneksinya. Ntar ya, lagi update Mendeley-nya. Oke, contoh nih, saya ada paragraf segini, ya kan? Kalau ini kan kelihatan sama teman-teman ya, ini dari satu paragraf ada dua referensi yang saya pakai. Referensi nomor 12 itu ini dari sini sampai sini, gitu ya. Terus yang 13 ini saya juga lupa nih antara dari sini sampai hanya satu kalimat aja atau ya dari awal sini. Contoh lah ya, contoh di sini nih, ini. Oke, ini saya ternyata ngambil dari referensi juga nih, atau ada citasinya atau ada referensinya. Nah, ini udah daftar referensi yang saya punya ya. Oke. Nah, ini tinggal saya checklist, 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 insert for citation kebentuk dia. Gitu ya. Boleh kayak gini. Ini normal dan ini wajar. Oh, iya. Oke. Clear? Itu kalau sama ya Pak. Misalkan tadi contohnya Mas Didik lagi nyari Kalau referensi tentang LAN. Oke, nyari referensi tentang LAN dan dari definisi tentang LAN tersebut, konsep teori ataupun yang sebagainya lah ya. Nah, ini dapat dari banyak sumber atau banyak citasi yang contoh seperti ini. Boleh aja. Misalkan Mas Didik habis baca referensi, ada 4 referensi, contoh kayak gini, terus disimpulkan sama Mas Didik atau diambil atau digabungkan ya, di merge si informasi-informasi atau definisinya atau konsep dari LAN tersebut ke dalam sebuah kalimat simple atau ke dalam satu paragraf singkat dan dicantumkan semua referensinya sekaligus. Nah, itu boleh dan wajar, sangat boleh. Itu ya Mas Didik ya. Dan nanti Iya, iya, Pak. sekarang modelnya nggak usah disebutkan menurut siapa. Udah nggak usah disebutkan itu. Langsung aja. Hmm. Langsung aja tembak. Ini lagi ngejelasin LAN. LAN gini 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 gini. Udah itu aja. Nggak usah pakai lagi menurut siapanya. Oh, iya, Pak. Ya. Kayak contohnya di sini saya nggak ada yang menurut siapa Ya, tuh. Pak. Nggak ada yang menurut A, B, C, D dan sebagainya. Udah langsung beres semua. Ini atau misalkan contoh kayak gini nih dalam satu paragraf referensi lebih dari satu ya boleh aja, boleh juga. Nah ini juga contoh seperti ini nih, satu paragraf referensinya banyak, ada 6 referensi malah. Bisa jadi seperti ini, nggak apa-apa. Tapi jangan main asal kopas. Kalau ini kan contoh saya nggak main kopas nih, tapi saya baca dari satu jurnal, terus dapat apa ya, dapat
pencerahan atau dapat referensi dari jurnal tersebut dan saya tuliskan kembali dengan bahasa saya. Dan saya tetap mencantumkan saya dapat pemikiran ini atau saya bisa bilang seperti ini setelah saya membaca sebuah publikasi atau hasil karya ilmiah ya, publikasi karya ilmiah yang berhubungan dengan apa yang mau saya bahas di sini gitu. Misalkan resiko atau meminimalisir resiko pada kredit karyawan. Contoh seperti itu. Saya tetap cantumkan walaupun saya nggak pakai sama persis isinya. Begitu. Oke, close ya. Ya Pak, Dan siap. save. Sip. Berarti Mas Didik tadi kurangnya cuma definisinya dikurangin, pakai yang penting-penting aja, sama referensi, udah Definisi. beres. Ya, Nggak ada lagi yang lain ya tuh. Pak. Oke, ya Mas Didik kalau mau duluan nggak apa-apa, kasihan udah larut malam deh. Oke, kita ke Ya Pak, terima kasih Pak. next yang upload. Nih saya ngeliat yang upload dulu ya, Mas Dimas nih. Izin duluan Pak ya. Ya, ya sih, thank you ya Mas Didik ya. Semangat ya. Ya, ya Pak. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini singkat aja nih. Mas Dimas ada? Hmm, oke. Mas Dimas ada di meeting nggak? Oh ada tuh, lagi di lapangan ya. Ya berarti nanti saya sampaikan aja lah. Kalau Mas Dimas ini dia based on project. Nah ini daftar pustakanya banyak, ada 8, tapi saya belum ngelihat di penggunaannya atau disitasikannya. Dicantumkannya di mana ya? Oh ini ya. Satu, dua, tiga, oke. Hmm. Oke lah kita anggap ini bolehlah penelitian karena Mas Dimas kan based on project eksperimental ya, dan eksperimental salah satu jenis dari kegiatan penelitian. Ini entah dari memang si Windows view-nya, si Word view-nya atau memang format dari Word yang dikerjakan Mas Dimas nih agak dirapiin tabulasinya aja. Ini udah oke. Tinjauan pustakanya, pengelolaan data service, oke. Desain sistem, bahasa kode, PHP. Saya nggak ada banyak komplain lah untuk tinjauan pustaka. Cukup lah. Terus metode penelitian bab 3. Mas Dimas ini punya bab 3. Metode penelitiannya ada, tapi di metode penelitian ini nih implementasi harusnya masuk ke hasil dan pembahasan aja nih. Berarti nanti bikin bab baru aja. Hasil dan pembahasan sama bab terakhir itu kesimpulan. Udah paling tinggal format itu aja. Sama paling dirapihin aja nih penulisannya. Kalau untuk yang lain-lain udah oke lah Mas Dimas. Oke, next siapa nih yang udah ngirim lagi? Setelah Mas Dimas, Mas Ari. Mas Arinya ada nggak nih? Wah, skip dulu deh. Mas Arman baru masuk nih. Siap, Pak. Kualitas jaringan mikrotik hotspot. Kualitas jaringan mikrotik hotspot. Kualitas jaringan hotspot. Hotspot itu nama jaringan bukan sih? Hotspot kan apa ya? Tipe dia fitur yang di mikrotik kan, Pak? Hotspot ini sebenarnya Harusnya masuknya jaringan ke wireless ya Pak kali ya. iya, masuknya kategorinya jaringannya wireless. Dan Mm-mm. hotspot ini salah satu kayak produknya dari wireless. Dari Fitur wireless ya. Fitur atau Nah, produknya. fitur. Jadi kalau misalkan mau analisa kualitas jaringan Jaringan. wirelessnya, tinggal bilang aja jaringan wireless di area Kementari Setmelak. Udah, nggak usah dibilang mikrotik hotspotnya.
Tuh. Oke. Nah, di dalam isinya baru kita jelaskan fitur atau fungsi dari wireless yang dipakai itu adalah hotspot. Tuh ya. Oke. Jadi judul tinggal disesuaikan aja jaringan wireless, beres. Jadi Yes. mikrotik hotspotnya diganti wireless, kelar. Oke. Nah, bener nih. QoS, hotspot diagram Fishburne, Accent, oke, solusi. Wah, kalau lihat dari daftar isinya sih udah oke. Saya langsung ke sini aja, ke bab 2 ya. Nah, mantap. Ini kayak table itu juga bisa kita masukin referensi. Kalau misalkan antara teori dengan tabelnya beda, boleh gitu ya. Yap. Ini udah oke sih, nggak ada komplain, itu udah bagus. Nggak usah diganti. Itu tulis yang dipakai, masalah yang ditemukan. Speed test. Oke. Sip. Ini hasil penghitungan tadi mana ya? Hasil perhitungan. Di bawah, Pak. Masih di bawah Oh, di sini. di hasil ya. Bandwidth delay packet loss. Bandwidth delay throughputnya enggak. Oh, Biasanya QoS itu bandwidth throughput delay packet loss. Satu paket biasanya ya. Pak, 3 penelitian sebelumnya dan apa? Ngambil 3 juga sih, Pak. Ya, kalau ditambahin throughput jadi bisa nilai inovasi tuh ngebedain sama penelitian sebelumnya. Buat nanti skripsi lah. Ya. Oke, ini perhitungannya. Ini berapa kali tes nih? Tesnya tuh pas waktu sibuk sama nggak sibuk, apa pas orang lagi di camp gitu sih, Pak. Sama orang pada Oh, nggak di waktunya camp, nih ya. terus Oh, ada servernya waktunya. iya, waktunya. Oke, jadi semuanya berdasarkan waktu. Terus untuk apa namanya? Paket lo sama delay-nya ke YouTube sama TikTok. Jadi ini yang diukur melalui apa sih user lagi make dan akses media sosial. Enggak semua Eh, akses nggak itu. gimana, Pak? Enggak semua kegiatan user yang diukur. Jadi ini saya ilustrasikan satu user pakai jaringan itu, nah diukurkan ceritanya apa namanya lagi padat. Oke. Mana ya, mana ya, mana ya, mana ya. Nggak ada sini. Di mana itu? Wah, wah, wah. Di mana dia? Hmm. Kalau di sini kan saya jelas batasin nih. Jadi kan sekian banyak dari protokol HTTP dan HTTPS yang saya tangkap gitu kan. Itu kan banyak tuh yang saya tangkap tuh. Tapi saya batasin yang saya mau uji itu dari mobile learning. Terus yang pakai konten multimedia. Saya filter itu tuh. Yang akses mobile learningnya di sini studi kasusnya. Dan lagi akses juga konten multimedianya. Itu saya batasin tuh. Saya spesifikan gitu maksudnya ya. Nah, kalau di sini berarti nanti eh ini kan yang diukur kalau bandwidthnya dari bandwidth semuanya kan? Bandwidthnya, jadi si user kan dikasih bandwidth ini, Pak, di limit Berapa? Dijelasin nggak di itu. sini? Iya, di limitnya 3 mega, Pak. Oke, 3 mega. Ah, ah, 3 mega? Oh iya benar. 24. Iya oke benar. 3 mega ini. ah, ah. Oke, ini dari Nah, limit hasil ya. pengukuran. Mm-mm. Oke. Terus delay yang dihitung pada saat dia akses ke server YouTube. Ini pada saat akses ke server TikTok. Paket loss TikTok. YouTube TikTok. Oke lah. Oke.
penambahan akses point. Karena kurang akses point masalahnya ya. Iya Pak, kalau kita lihat di topologi yang ada sekarang, yang sistem berjalannya, Berjalan nih ya. gitu. Jadi kan ada dua barak yang terpisah. Mm-mm. Di tengah-tengahnya dia ngasih antena sektoral satu Pak, terus Hmm, menghadapnya ke barak S. Oke. Nah, untuk barak J-nya itu cuma dapat bias di belakangnya aja. Kalau sektoral kan Ah, 120 derajat aja tuh Pak. iya. Hmm. Oke, di usulannya per barak. Oke. Berbarak dipasang omni atau eh, pasang yang sektoral lagi, cuman ditambah di arahnya ke arah Oh, barak ada dua J. dua solusi ya? Mm-mm. Dua solusi ini penambahan akses point indoor. Oke, masing-masing barak. Yang ini sektoral. Oke, jadi ngadepnya masing-masing ke barak ya. Ya, betul. Oke. Sip, beres. Tinggal saya tanda tanganin. Udah, oke. Mantap. Itu udah selesai. Siap. Oke, tinggal Mas Ari. Mas Arinya nggak ada. Kita lihat dulu aja apa yang dia kerjakan. Judulnya apa sih kemarin lupa saya. Daily Activity IT Infrastructure Support. Oke, kita lihat isinya. Kalau daily activity yang dilaporkan ya kegiatan sehari-harinya. Paling analisa dari kegiatannya aja. Jaringan, klien, manajemen fisik, keamanan, sensip. Oh, Loman ini dia. Masih template ini. Oh, ada isinya. Oke, kita lihat. Singkat sekali ini. Tinjauan. Oke, oke. Ini nggak ada daftar pustaka, nggak ada referensi sama sekali nih. Solusi. Ini harusnya dikasih judul eh kalau kalau dia daily activity, ini yang digambarkan tentang proses bisnis daily activity-nya, flow map doang atau pakai activity diagram di UML. Terus dia punya inovasi apa yang bisa diterapkan, ya itu yang dikasih atau yang dituliskan. IT personal gambaran umum IT infrastruktur perusahaan pada umumnya. Oke. Adanya menolak nyata, solusi kontrol akses lapisan 2 layer 2-nya seperti ini. Ini escort. Pembahasan perangkat wireless. Wah ini saya nggak ngerti apa yang dibahas sama saat ini. Saran update terus menerus. Jadi yang dia solusinya itu apa dia? Oh, problem solving. Ini benar-benar hanya penjelasan daily activity-nya nih. Dan daftar pustakanya ini web semua. Tidak ada dari jurnal atau karya ilmiah. Sebenarnya ini juga bisa masuk nih. Nah, masalah jaringan ini nih, ini kan bisa masuk atau bisa ngambil sumber referensinya. Ini juga bisa, keamanan juga bisa. Ini semuanya bisa nih, pemeliharaan bisa. Nah, ini kan ada masalah nih. Kan dia bilang ini ada masalah nih ya, ada pun permasalahan lain hanya menggunakan kabelan untuk interface jaringan dari klien PC ke server kantor. Oke, ini kan masalah pertama. Terus ada lagi permasalahan lain menggunakan teknologi wireless. Ini bukan masalah yang selanjutnya ini. Ini kepanjangan dari masalah yang pertama. Terus kalau mau pakai jaringan wireless ini baru masalah yang kedua nih. Dari masalah yang pertama baru muncul masalah yang kedua. Mau diimplementasikan wireless, butuh budget yang besar untuk peralihannya. Ada nggak penanganannya atau alternatifnya sehingga bisa press budgetnya? Nah, nanti tinggal diakses recordingnya sama Mas Ari. Mas Ari dapetin masalahnya di breakdown jadi dua permasalahan. Yang itu nanti digambarkan di sini nih. Dari segi material sebenarnya ya. Di bisa pakai 5M1W nih untuk si fishbone-nya. Terus dijelaskan tuh dari segi materialnya atau nanti dari segi man-nya juga. Kalau misalkan manusia terbiasa hanya dengan kabelan, ya itu kan masalah juga. Sedangkan sekarang kan trennya jaringan nirkabel ya. Nah, terus dari yang lain-lain tinggal dibaca lagi fishbone diagramnya, terus dituliskan aja masalah real sebab akibatnya ya dari
poin-poin sebab ini atau subpoin dari permasalahan utama itu dijabarkan di diagram Fishbone-nya. Yang di sini ya itu jadi masalah utamanya tuh. Ini buat apa nih? Scan X ya, ini hanya IP scan. Manajemen waktu nyata. Ini translator dari bahasa Inggrisnya apa ini nih? Oke, ini untuk Mas Ari nanti tolong di detailing lagi masalahnya. Terus bener-bener nanti ada di analisa permasalahannya pakai framework biar kelihatan permasalahan itu muncul nggak asal muncul aja, tapi ada analisa yang dilakukan secara mendasar sehingga diketahui ada masalah tersebut di tempat kerja prakteknya walaupun itu daily activity. Terus Mas Ari kan menjelaskan ada beberapa masalah tuh. Nah, dari masalah itu kita bisa buatkan tujuan dari penelitian atau tujuan kerja prakteknya yang jadi hipotesa penelitian. Jawaban sementara dari permasalahannya. Kayak contohnya, masih menggunakan kabelan untuk interface-nya. Ya, kita solusi yang kita harapkan ya nanti bisa beralih ke jaringan nirkabel atau wireless. Terus masalah yang kedua tuh karena ada apa ya, buat beralih teknologi dari wired ke wireless gitu ya butuh budget yang besar. Nah, hipotesanya seperti apa? Misalkan dibuatkan sebuah solusi yang nggak terlalu besar makan budgetnya, tapi bisa beralih teknologinya. Nah, itu tujuannya nanti akan dijawab di kesimpulan setelah hasil analisa yang dilakukan. Di sini nih, ya. Kesimpulan itu kalau di setiap karya ilmiah adalah implementasi atau jawaban real dari tujuan atau hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian itu jawaban sementara ya. Yang lainnya sih nggak ada masalah saya. Hanya memang kurang tajam aja apa yang mau dilakukan. Kalau yang dilaporkan sini kan daily activity-nya. Nah, KP yang kita buatkan dan teman-teman sedang jalani hanya bukan bukan hanya untuk melaporkan apa daily activity atau aktivitas selama kerja prakteknya, tapi juga diminta untuk bisa menganalisa apa sih yang bisa dikembangkan, ada permasalahan apa sih di tempat kerja prakteknya atau di sebuah proses bisnisnya, terus kita bisa menawarkan sebuah solusi gitu. Ini kalau Mas Ari nanti lihat recordingnya harap diperbaiki ya, dilengkapi. Oke, berarti yang lain tinggal kurang tanda tangan saya. Ada lagi yang belum submit yang ada di sini? Mas Anggi ya? Iya Pak, belum submit. Udah Mohon maaf sampai masih mana, Mas Anggi? sudah ke bab akhir sih Pak. Cuma tinggal Oh, sedikit lagi untuk dokumennya? terutama referensinya aja sih. Oke, dokumennya ada nggak? Bisa ditunjukkan nggak? Ya, masih yang terakhir itu Pak, yang Masih yang waktu terakhir. di review itu. Kalau ada update kan bisa dilihat. Kalau belum ada update ya berarti ikutin Iya, revisi yang terakhir ya. iya baik Pak. Pendaftaran KP dibuka sama Bucian sampai dengan tanggal 17 ya untuk kloter berikutnya ya. Mana dia? Tadi saya kayak ngelihat di mana ya? Di mana ya? Sampai dengan tanggal 17. Lapor kerja praktek peserta. Oh, ini daftar seminar KP, daftar seminar KP. Nah, tuh sampai tanggal 17. Oh, sebelum saya share ya. Nih, buat daftar seminar KP. Nanti dokumen yang sudah diperbaiki hanya laporannya ya, bukan presentasinya. Dan sudah ditandatangani sama pembimbing dari Unsia atau instansi Unsia. Itu diupload diupload untuk bisa daftar seminar KP. Pak Mas kalau Anggi yang kejar nggak? kayaknya enggak Pak. Kalau setelah tanggal 17 masih dimungkinkan nggak Pak? Atau emang itu due date terakhirnya? Mungkin kayaknya ada lagi, tapi saya nggak tahu juga ya. Oh gitu. Ya, insya Allah Pak. Coba tanya Bucian ya, coba tanya Bucian. Oh Kira-kira gitu. bilang kayak saya nggak memungkinkan buat daftar sampai tanggal 17 ini. Apakah nanti Mm-mm. akan ada batch selanjutnya untuk seminar KP? Itu aja. Coba tanya ke Oke. Bucian ya. Soalnya Baik, kan baik yang nanti ya. nentuin jadwal sidangnya Bucian tuh. Oh gitu, baik.
Baik, Hmm. Pak. Ya, jangan lupa tanyakan kekuncian biar ada jawaban kepastian. Kalau enggak ya kejar berarti. Baik, baik, Pak. Insya Allah Ya, nanti saya coba oke, langsung sip. tanyakan. Baik, Ya, terima kasih, Pak Rian. yo, thank you. Oh, Mas Dimas aja sanggup no bisa no, udah selesai ayo loh. Dan kalau Mas Dimas lah. Gimana Mas Dimas masih di lapangan? Masih di lapangan kayaknya. Mas Ari baru muncul Anda Ya, tadi saya Pak. bahas kerja KP Anda baru muncul. Saya harus mengulang ini. Gimana Pak? Gimana Pak? Wah, gimana gimana nggak gimana gimana. Justru saya mau ini Pak, fishbone-nya kayaknya terlalu luas dah. Pengen saya perkecil lagi, boleh gak Pak? Iya, ya diperkecil lagi kan. Nih. Tadi ya, ntar lu saya lagi nyari file tanda tangan saya dulu buat dikirim di grup. Bentar ya. Gimana file Oke tanda Pak. tangan saya? Waduh, file tanda tangan saya di mana ya? Eh, 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 eh. Hmm, 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 hmm. Wah, di mana ya? Aduh, di mana itu file tanda tangan? Aja. Astagfirullah. Mana file tanda tangan? Tuh tanda tangan saya yang agak bagusan nggak ada. Ini pakai tanda tangan yang ini aja lah, nggak apa-apa. Penting ini tanda tangan saya lah. Nah, itu yang udah siap daftar sidang tadi siapa tuh Mas Didik, Mas Bayu, Mas Arman, sama Mas Dimas ya. Mas Didik, Siap. Mas Bayu, Mas Siap, Pak. Arman, Mas Dimas. 4 orang nih. Mas Anggi saya belum lihat jadi belum bisa ngasih juga nih Mas Ari juga nih. Nah, Mas Ari tadi masalahnya nih. Wis kok yang ini. Ada dia bukan yang close tadi. Nah, ini Mas Ari yang dilihat di laporannya baru semuanya hanya sebatas daily activity aja. Hmm, Padahal sebenarnya bisa diangkat nih ada Mas Ari di sini udah nulisin nih ada permasalahan di tempat kerja prakteknya nih. Ada 2 masalah tadi ditangkapnya. Mana tuh dia? Tadi mana. bab 2 ya. Iya, itu yang bilang masih pakai wired ya. Hmm. Nah, ini dia. Nih, ya, ini permasalahan pertama nih. Jadi di kantornya itu masih pakai interface-nya wired tuh, masih kabel, pakai LAN. Nah, itu kan Hmm. permasalahan yang pertama tuh karena masih pakai kabel, artinya kan dibatasi sama apa efektivitas sama fleksibilitas kerja dari karyawannya. Itu kan masalah yang pertama tuh. Oke. Dan Ya. itu nanti masukin ke dalam si Fishbone diagramnya, misalkan ke dalam lingkungan atau environment ya. Terus Hmm. masalah yang kedua, nah pengen dirubah nih. Kalaupun dirubah, ternyata untuk peralihan dari wired ke wireless itu butuh budget yang besar. Nah, Mas Ari Oke. coba ngasih solusi untuk nggak sampai besar banget budgetnya. Ya dengan solusi apalah gitu ya, dengan AP yang murah juga kan bisa kan. Dan Tapi lebih, ini hmm? Pak, realitinya sebenarnya budgetnya udah approve semua. Nah, kita Terus, kita gini gampangnya bilang aja belum ada relitinya itu aja. Mas Ari oh ngasih gitu. solusi begitu aja udah. Wah, jangan bilang udah ada jawabannya. Oh gitu. Kalau bilang ada Oke. jawabannya, ntar Mas Ari nggak punya jawaban sendiri. Oh iya. Nih, jangan jujur-jujur banget lah. Iya Pak. Gitu ya. Itu cara penelitian tuh begitu, walaupun ada jawabannya. Tapi jangan dikasih tahu orang, udah ada jawabannya. Nah, buat Oke Pak. seolah-olah jawaban itu dapat dari hasil penelitian kita sebagai penelitinya. Itu Oke. caranya loh. Ya. Hmm. Tapi nggak usah dirinciin kan ya, nggak perlu dirinciin Pak ya. Paling tinggal bikinin kayak rancangan topologi untuk dari wired ke wireless. Oh gitu. Ini kan punya masalah 2 nih ya. Oke. Hmm. Jadi kalau misalkan ngelihat laporan yang ini kan hanya dilaporkan daily activity.
kan KP itu diminta bukan Mm-mm. hanya ngelaporin daily activity, tapi juga ada analisa yang dilakukan sama si peserta KP ini, mahasiswa, dalam melihat apa nih, ada masalah apa, misalkan di proses bisnisnya, atau ada masalah di infrastruktur, atau ada masalah di aplikasi, dan lain-lain gitu ya. Ya, Pak. Nah, contoh Mas Ari dapat 2 masalah ini, berarti kan Mas Ari harus nyari 2 jawaban dari masalah itu. Oke? Mm-mm. Nah, contoh tadi masalah yang pertama pakai kabelan, ya kita bilang lah sekarang masalahnya diselesaikan dengan pakai jaringan wireless. Yang kedua, Mm. budgetnya besar, ternyata ada solusinya, budgetnya nggak terlalu besar, kita bisa beralih dari jaringan yang kabel ke nirkabel. Itu dia. Terus dibuktikannya dengan apa? Ya buatkan aja rancangan topologinya, ya. Ya, Nah, Pak. ini kan topologi yang di mana nih? Kantor. Ini topologi ya dari sumber si IP chipnya itu. Ya, Ini aslinya nggak kayak gini, Pak. ya nggak apa-apa. Nah, tinggal Mas Ari bikin rancangan topologi sendiri yang diusulkan yang buat jaringan wirelessnya. Sama nanti jaringan wirelessnya mau seperti apa. Misalkan dari perangkatnya, misalkan perangkatnya pakai A, B, C, D, E. Itu aja udah. Dan Mm. budgetnya nggak terlalu besar. Dan worth it lah kalau misalkan beralih dari kabel ke nirkabel. Udah, begitu aja. Nah, kalau Kelar. misalnya pengurangan pengurangan spek atau device masuk apa? Bisa, Bisa ya? bisa, bisa itu. Nah, makanya nanti di kesimpulannya bukan ini ya. Tadi kan ada masalah ya. Mm. Oke. Terus kan nanti di bab 1 juga ada tujuan ya. Bab 1 mana tadi bab satunya? Nanti formatnya rapihin ya. Mm. Nih tujuannya. Tujuannya bukan tujuan dari kerja praktek, tapi tujuan dalam kegiatan kerja prakteknya ya. Kemarin saya nangkapnya manfaat doang, Pak. Makanya saya rubahnya manfaat. Coba lihat laporannya punya Mas Bayu dan Mas Arman. Minta kirimin aja. Oke, Pak. Mas Bayu, Mas Arman nanti minta tolong kirimin ke Mas Ari lah buat contoh Mas Ari ya. Tolong bantu ya, Siap, Kak. guys. Heeh. Siap, Yang siap. hampir mirip Siap. sama Mas Ari itu si punya Mas Didik tuh. Mas Arman juga sama, hampir mirip tuh. Sorry, Mas Bayu yang bahas ini ya. Jaringan juga ya? Iya, Pak. Ya, ya, sama. Oh, semuanya hampir sama ke jaringan nih. Masuk-masuk. Nanti tinggal dikirimkan aja. Mas Ari tinggal lihat. Tujuannya tinggal hipotesa atau jawaban yang diharapkan, jawaban sementara dari masalah ini 2. Oke, Pak. Mm-mm. Ini tadi sebenarnya udah saya jelasin. Nanti tinggal disimak lagi recordingnya saya share ya. Ya, oke, Pak. Siap-siap. Oke. Nah, kayak misalkan ini karena keterbatasan efektivitas dan fleksibilitas kerja karyawan menggunakan kabelan. Nah, kalau pakai kabel apa yang pakai interface wireless gitu ya, pasti kan lebih fleksibel dan lebih efektif dong diharapkannya pekerjaan karyawan itu kan. Nah, itu Ya. hipotesa yang pertama. Terus yang kedua, Mas Ari membuat sebuah rekomendasi atau usulan untuk peralihan dari teknologi wired ke wireless yang low budget. Itu Ya, Pak. hipotesanya ya, atau Hmm. tujuannya. Nanti diimplementasikan atau jawaban realnya di kesimpulan 2 tadi itu. 2 Oke, poin Pak. hipotesa atau 2 poin tujuan tadi. Gitu ya. Yang pertama, ada rancangan atau ada bentuk apa? Pernyataan sih, pernyataan kalau misalkan pakai wireless itu pasti lebih fleksibel dibandingkan dengan wired itu. Terus yang kedua, dirancangkan sebuah topologi dan spek-spek untuk peralihan teknologi dari wired ke wireless yang low budget. Itu jawabannya. 2. Beres. Nah, baru sarannya seperti ini. Udah, gitu aja untuk laporannya. Dan yang terakhir, nah jangan dari web semua, ngambil dari jurnal referensinya ya. Ya, mungkin nanti pas masukin di apa namanya di permasalahan ya, sumber Ya, si sama topologi itu kayak misalkan kayak teori-teori nih. Misalkan kan Mas Ari ngebahas dari LAN ke apa jaringan kabel ke nirkabel kan. Nah, itu udah bisa dicari tuh referensinya. Iya, iya. Terus definisi dari Facebook juga bisa dicari. Terus kayak misalkan definisi dari apalagi ya, apalagi. Jadi yang di Fishbone tadi, Pak, saya rencananya kan itu kan terlalu luas ya Hmm? di manajemen apa namanya, ibaratnya ini kan terlalu manajemennya terlalu luas. Jadi Iya. nanti pengen saya buang, jadi tinggal ambil network sama equipment aja, Pak. Oh, Gimana, Pak? jangan terlalu dikit. Minimal ada 4 atau 5 lah. Jadi maksudnya si network ini bakalan yang jadi rangkaiannya Kayak gitu, gini, Pak. kayak gini.
kan kalau di Fishbone itu ada 5M plus 1W kan ya, dan macam-macam lah. Hmm. Itu kan sebenarnya bisa kita masukin. Kayak misalkan dari segi M, bukan material ya, manusia. Hmm. Ada Hmm. masalah apa sih di personalnya atau di manpowernya kalau dengan teknologi sekarang? Kelihatan nih ada tidak fleksibilitas kerja ya kan dan lain-lain, tinggal dimasukin ke situ. Terus dari materialnya dengan kabel tadi, nah itu tadi menghambat kerjaan si man yang tadi. Terus environment pekerjaan hanya bisa di situ-situ aja, nggak bisa mobile karena jaringannya ya Hmm. itu ya kan bisa dimasukin networknya. Nah networknya tadi ya networknya masih pakai wired, itu kan masalah di situ. Terus ada kurang optimal juga, misalkan contoh di situ ya tinggal dijelaskan masuk juga. Jadi nggak boleh cuma ada dua doang material atau ada sub penjelasan dari permasalahan utama di Fishbone itu, nggak boleh. Hmm. Oke, Pak. Itu Fishbone itu udah pernah saya share ya. Ya udah saya lihat juga itu. Ntar Yang pasti ada di grup. paling bagus itu kan dari si ini ya, dari Kusnandi deh kalau nggak salah. Nah, Nah, ya ini. mau pakai yang mana nih? Mesin, metode, material, manpower, measurement, sama lingkungan tuh. Dimasukin aja semuanya. Ini Oke, Pak. teknologinya, kan ada masalah teknologinya. Terus Hmm. metode atau prosesnya, karena teknologinya bermasalah, ya proses bisnisnya bermasalah. Material di dalam teknologi tadi itu juga bermasalah, gitu ya, sehingga memasalahkan Hmm. manpower, pekerjaannya, pola pikirannya juga jadi bermasalah di lingkungannya. Itu ini bisa dimasukin semua nih, sehingga Oke, Pak. dapat permasalahan utamanya tentang fleksibilitas kerja karena keterbatasan jenis jaringan yang digunakan di tempat kerjanya. Itu masalah utamanya. Oke, Oke, Pak. tinggal dirapin itu, dikit Pak, lagi beres. Yuk, ini sih Pak. Kalau diambil 4 aja nggak apa-apa kan Pak? nggak apa-apa. Yang paling dikit 4 lah. 4 dari yang dari 6M itu ya paling dikit 4 lah. 6. Mm-mm. Siap. Lalu Baik. ini setelah direvisi, diuploadnya langsung ke LMS yang tadi aja, Pak. Yang Iya, diganti aja itu ya. oh gitu. Oke, Heeh. Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Riyad. Oke, ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Udah pada oke semua nih. Udah pada beres. Tinggal siapa lagi sih bimbingan saya? Selain tadi Mas Tirik udah. Yang nggak ada siapa ya? Ada 8 kan bimbing saya? Yang nggak pernah Oh, muncul siapa ya? Haryanto Pak kayaknya nggak ada. Iya, Haryanto. ada Arya 9 loh bimbingan saya loh. untuk bimbingan berikutnya nanti di tanggal berapa lagi Pak? Tahu Kalau yang udah daftar nggak usah bimbingan, yang belum daftar masih bimbingan. Hari Oh gitu. Senin lah, Senin, Senin, Senin. Untuk yang belum Pak. Senin ya. Oh, oh gitu. ARG ini siapa ya? Yang WA-nya inisialnya ARG. Saya Pak. Oh, Anggir Mungkin Anjar, oke. Iya. Ada. Iya, Haryanto sama satu lagi siapa nih yang tidak ada nama inisial Tidak WA-nya? ada. Iya, siapa ya? Eh, Masalahnya nggak pernah ngubungin saya juga. Nah, sama nih kayak Mas Haryanto. Terakhir itu ngubungin saya itu awal bulan, sampai sekarang belum berkabar lagi. Ya sudahlah, Ini sih Pak beres. kalau beliau apa namanya? eh Sering sibuk di luar gitu sih beliau Pak. Hmm, Satu kelompok juga di MK yang lain, yaitu oh, memang katanya banyak kegiatan di luar. banyak kegiatan di luar, pulang Wah, udah capek langsung tidur. walah, walah. Ya sudahlah. Ya mudah-mudahan ada batch selanjutnya. Kalau nggak ada batch selanjutnya kan repot juga. Kayak tadi Mas Ari sama Mas Anggi tuh coba tanya ke Bucian ya. Ada lagi nggak Bu batch berikutnya? Tapi Karena nggak memungkinkan nih barusan kalau daftar itu. sudah barusan sudah WA Pak, bisa Hah? di batch 9. Oh, batch 9. Iya. Kapan tuh terakhir? Untuk waktunya sih jawabannya terserah. Waduh, udah. Waduh, terserah. Walah. Ya, ya, ya nanti tanyain aja Bu. Nanti ya jangan Yang hari penting ini jangan lagi. mepet katanya Pak. Oh, Batch 9 setahu berarti saya itu ya, kalau dulu konsepnya kita bikin rancangan kerja praktek ini, itu maksimal di minggu ke-12 tuh udah kelar semua sidangnya. Berarti sih sebenarnya kurang Minggu lebih, ini kan ke-12 minggu itu di ke-9 nih. bulan apa Pak? Ini minggu ke-9. Iya, betul. Minggu ke-9, minggu ke-12 berarti akhir tahun.
akhir tahun. Iya, pas banget akhir tahun. 9, 10, 11. Oh, awal Januari. Awal Januari persis. Ya, coba dioptimalkan lah sebelum maksimal 12 itu tuh. Karena maksimal di minggu ke-12 itu udah harus selesai semua sidangnya, seminarnya. Kalau misalnya kita nih udah ngumpulin semua dan terus dari dosen pembimbing udah oke semua nih Pak. Untuk misalnya pengajuan seminar itu paling lama itu diinfoinnya ngikut ngikut jadwal berapa hari ke depan Pak? Tergantung ini dibuka nih Mbak Bucian nih. Nih, tergantung sesi ini dibuka. Ini kan sesi ini dibuka lagi nih buat batch berikutnya sampai tanggal 17. Nah, nanti Bucian buka lagi nih si tugas atau si untuk daftar seminar KP ini. Nanti dilihat-lihat aja. Nanti ada info juga kok mau Bucian, pasti diinfoin lah. Pak, kalau untuk ngelihat batch itu timelinenya di mana ya Pak? Kayaknya di sini ya, di tugas nih, Tanggalnya ya. di tugas. Di tugas, nanti teman-teman tinggal akses menu tugas. Terus yang ini nih, daftar seminar KP. Sampai Yang ini saya hapus nih ya, yang progres ini. Ini takut ngebingungin jadi saya hapus aja nih. Sesi ke-6. Oke, jadi progres laporan KP saya cuma satu nih yang ini nih. Ini nggak ada batas waktu penyerahan ya. Oke, Oke, ada lagi Pak. yang mau tanya kan? Mudah-mudahan minggu ini rampung Pak. Ya, sip lah, kejar lah 1 minggu lah. Tinggal laporin kegiatan doang juga, aduh. Ini yang tanda Ya. tangan berarti pembimbing sama yang pembimbing instansi ya Pak? Kalau untuk persetujuan seminar atau sidang kan cukup tanda tangan dari pembimbing kampus. Nah, yang untuk pembimbing dari tempat pelaksanaannya kan di kartu konsultasi ya. Di pengesahan kerja praktek ada Pak? Kalau pengesahan itu setelah sidang, setelah seminar. Oh, berarti ini yang ditanda tangan yang ini ya Pak, yang persetujuan seminar saja ya Pak? Iya, hanya persetujuan seminar aja. Oh, Pengesahan itu setelah seminarnya baru ditandatangani. Yang di sini kan nih. siap-siap Pak. Nah, Ya. ini hanya di sini aja nih persetujuan seminar. Nanti setelah seminarnya baru pengesahan ditandatangani semua lengkap. Oh, siap Pak. Oke. Siap Pak. Sip. Nah, ada lagi? Sebelum kita lanjut malam Jumatan? Oh iya, malam Jumat ya. Oh iya. Bahaya ini anak muda ini nih. Kebanyakan kerja sampai lupa malam Jumat. Malam Jumatan dulu dong. Beres ya? Ya Pak.